Halo teman-teman Kedamaian ID, sekarang saya sama Mas Duyan Anggara. Yeay! Jadi kita lagi di studionya Mas Anggara. Akhirnya datang lagi Kedamaian ke sini ya setelah sekian lama Mas Fadli. Dan lumayan lah ya karena kita punya studio yang proper di sini, saya jauh dari rumah, kita tetap bisa berbagi manfaat buat teman-teman semua. Nah, barusan teman-teman saya sebetulnya ngobrol singkat sama Mas Angga dan kayaknya ini bisa jadi cerita yang bermanfaat buat teman-teman semua. So, kita rekam aja sekalian. Siap. Oke, Mas Angga juga belum dengar cerita lengkapnya teman-teman. Jadi mungkin singkatnya tadi dia mau cerita, aku bilang pakai kamera aja lah. Biasanya gitu kan. Baru mau mulai tadi, aku juga belum tahu ceritanya. Ya, kalau udah langsung dipakein kamera langsung ini ya, berguna. Ya, siap. Nah, ini Mas, jadi mungkin ceritanya mundur dikit kali ya supaya teman-teman kebayang konteks lengkapnya. Jadi ada salah satu temanku dekat ini, beberapa minggu yang lalu kita ngobrol gitu ya, dan dia secara personal beberapa tahun yang lalu kehidupannya jauh lebih baik dari aku sebetulnya. Jadi dia di kondisi yang normal, aku lebih miskin aja sih sebenarnya. Dia manusia biasa punya income, iya. Sampai lebih gak punya duit lah. Yes, kondisinya gitu. Nah, setelah kita ketemu dan deket lagi beberapa waktu terakhir ini, dia punya rencana nikah sebetulnya. Nah, cuman gimana ya? Kondisinya ini kondisi di mana dia memang dalam tahap harus membantu orang tuanya. Saudara-saudaranya juga tidak banyak yang punya kehidupan yang baik, yang bisa sangat support dia, masih punya masalah masing-masing. Dia juga kondisinya pengen memenuhi impiannya. Gitu. Nah, dia ngerasa ada banyak banget impian yang harus dicapai, tetapi kondisi nikah ini juga gimana ya? Aku harus bantu orang tuaku, tapi aku pengen punya biaya nikah. Kerjaan yang sekarang juga memang nggak bisa banyak nabung dalam waktu deket. Dan yang lebih menariknya lagi, keluarga calon istrinya gitu ya, juga memang sudah mulai gimana ya? Ya nge-push lah, ya income-nya naik dong, gimana gitu kan. Ini sangat tertekan, dia cerita sampai gimana caranya ya gitu. Apa gua udahin aja hubungannya gitu? Apa gua nggak usah nikah aja? Apa gua nikah aja tapi orang tua gua gimana? Gitu kan. Nah, jadi kayak, padahal nikah kan 600.000 Mas. Kalau ke rumah ya, KUA-nya. Itu juga. Kalau ke KUA gratis Mas. Oke, lanjut dulu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang ngalamin Mas. Ini gimana? Di kepala temanku itu ada banyak banget masalah yang harus diselesaikan. Mungkin aku nggak bisa ceritain detail sama teman-teman, tapi let's say mungkin teman-teman juga ngalamin masalah yang sama lah ya, di mana kita harus memilih banyak hal, tetapi atau mungkin kita punya problem yang dengan format yang mungkin beda-beda, tapi intinya kita punya sesuatu yang terjadi dan kita harus selesaikan gitu ya. Harus diselesaikan, dan mostly of the time Mas, selesainya itu dengan uang. Gitu. Jadi temanku nih nanya, gimana dong caranya? Satu-satunya cara adalah dapetin duit, tapi masalahnya banyak. Berarti kan duitnya harus banyak. Yes. Aku harus ngapain? Nah, oke. Coba. Kalau dari point of view seorang Duyan Anggara, apa yang dirimu bisa kasih sarankan buat temanku itu, dan mungkin ada teknik yang bisa membantu teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan problem besarnya mereka ini, Mas. Ini kita akan bahas dari sesuatu yang cukup ini ya, cukup holistik ini. Problemnya cukup kompleks soalnya. Oke. Jadi ini aku yakin nih temannya Mas Fadli tadi masalahnya mau nikah, tapi ini mungkin terjadi sama banyak orang Mas. Ada orang misalnya tiba-tiba rumahnya butuh renovasi misalnya, atau tiba-tiba mobilnya disenggol orang. Bener. Atau udah banyak yang udah nikah dan punya masalah juga, tetap banyak Mas. Ya, tiba-tiba laptopnya rusak nggak bisa dipakai lagi atau apapun. Intinya butuh duit, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama Mas, kita sepakati di sisi mindset dulu Mas. Apa yang harus di-tweak di kepalanya dulu ya. Cara menurutku hal pertama yang dirubah adalah cara pandangnya terhadap problem tadi Mas. Cara pandang terhadap masalah yang sedang terjadi sekarang nih. Jadi kalau temanmu tadi kan masalahnya dia pengen nikah, orang tuanya juga butuh hidup. Point of view kan nih, aduh beban banyak banget nih gitu. Nah, itu kan ketika kita nerima problem, itu at least ada 3 pilihan respon yang bisa kita selesaikan Mas. Yang kita bisa lakukan. Respon pertama yang paling umum adalah frustasi Mas. Which is terjadi sama temanku. Terjadi sama banyak orang. Normalnya manusia ketika problem datang dia frustasi. Mobilnya rusak, frustasi. Terus genteng bocor, nggak punya duit misalnya. Atapnya tiba-tiba roboh misalnya, frustasi. Dan sebenarnya ada banyak titik di hidup kita di mana kita juga ngalamin itu Mas. Ada banyak titik di hidup kita di mana kita butuh banyak uang. Kayak aku dulu juga ada titik di mana
rumah yang kita tempatin udah tidak layak. Kalau hujan udah bocor di mana-mana, jendelanya udah lapuk gitu, kalau didorong pakai tangan gini pasti jebol kan gitu. Jebolnya kayak jebol yang itu karena kayunya udah terlalu tua, terus rapuh. Plafonnya pakai bambu yang kalau ada tikus lewat krebelan semua gitu ya. Bawah. Jadi kita juga dikejar waktu untuk bisa beresin rumahnya. Mas Fadli juga pasti pernah ngalamin misalnya dulu papanya butuh biaya buat berobat, mamanya butuh kontrakan baru misalnya, sampai juga perlu punya rumah sendiri kan gitu ya. Belum punya rumah dulu. Ya, jadi hal-hal kayak gitu terjadi. Nah, biasanya ketika masalah datang, normalnya orang itu respon pertamanya frustasi. Nah, kalau frustasi ini ya kita breakdown. Oke. Diterima dulu ya, itu normal dan ya coba di breakdown. Maksudnya orangnya ketika dia frustasi, dia maksudnya mentalnya breakdown, dia nggak bisa mikir. Bukan kita breakdown, maksudnya dianya breakdown, orangnya mentalnya breakdown, dia breakdown. Ya, jadi dia biasanya kalau frustasi udah nggak bisa mikir, Mas. Justru malah nggak bisa mikir. Semuanya buntu, semuanya nggak bisa mikir pokoknya. Dia merasa semuanya mentok kalau frustasi. Nah, jadi respon pertama sebaiknya jangan frustasi. Kalau sudah terlanjur frustasi, ya disadari kalau Anda frustasi, jangan lama-lama frustasinya dan keluar dari frustasinya. Nah, gimana cara keluarnya? Nah, ini karena ini kedamaian, harusnya kita nggak usah belajar teknik baru lagi. Teman-teman bisa keluar dari rasa frustasinya bisa dengan tapping. Dengan tapping bisa. Meskipun saya merasa apa rasanya? Lepas, Meskipun saya merasa sedih, mungkin sedih kan rasanya beda. Bisa jadi sedih. Mungkin bingung, mungkin puyeng gitu, apapun, marah, tertekan, mungkin marah, dendam, gitu, mungkin tertekan, takut, apapun rasanya ya, meskipun saya merasa apa perasaannya, karena kejadian ini saya tetap menerima diri saya seutuhnya dan seterusnya sambil tapping. Ya kalau kalau teman-teman sudah terjadi, sudah frustasi ya dilepas dengan tapping. Bisa pakai tapping atau bisa pakai tadi meditasi yang melepas emosi negatif. Kayaknya ada di salah satu YouTube-nya Kedamaian, nanti kita taruh di sinilah, pojok sini ya. Kalau sudah terjadi, step pertama itu. Nah, step kedua ini orang tingkat 2, Mas. Dia sudah lebih baik dari yang level 1. Jadi mereka biasanya nggak frustasi, tapi mereka punya desire to fix it. Mereka punya obsesi untuk menyelesaikan masalahnya. Beda sama yang frustasi tadi, yang ini, wah ini harus diberesin nih. Ya, dia ngambil kontrol. Which is better daripada frustasi. Pastinya. Tapi itu bukan area yang kita pengen juga sebenarnya. Contoh, misalnya, Mas Fadli, mobilnya jalan, terus tiba-tiba disenggol orang. Dar, dari belakang. Terus, walah. Sampai di frustasi, ini setan orang kurang ajar. Nyenggol. Habis itu kabur lagi orangnya. Nyenggol, kabur. Gak tanggung jawab, segala macam. Sampai bisa aja frustasi. Opsi pertama tuh kan. Opsi pertama frustasi. Ya, bisa aja sampai sepersekian detik frustasi. Mungkin, manusiawi. Tidak apa-apa. Kalau frustasi ya tadi di tapping. Meskipun saya marah, karena mobil saya disenggol dan orang yang nggak mau tanggung jawab, saya menerima diri saya seutuhnya dan memutuskan melepaskan emosi negatif ini sekarang sekaligus selama-lamanya yang diajarin sama Mas Fadli. Terus di tapping. Nah, pilihan kedua biasanya orang berusaha fix it, sampai datang ke bengkel ketok magic misalnya atau bengkel reparasi. Ya, harus beres nih. Nih nanya, harganya berapa? 8 juta. Nah, kalau sampean punya obsesi untuk menyelesaikan itu, sampean akan nyari bengkel lain, mungkin siapa tahu ada yang lebih bagus, lebih murah. Sampean mungkin akan besok, hari Minggu besok, sampean seharian nggak kerja, sampean seharian akan nyari bengkel pilihan. Betul. Nominasi mana nih gitu ya, kan. Siapa tahu ada yang lebih murah, siapa tahu ada yang lebih bagus, siapa tahu ada cara lain untuk beresin yang nggak 8 juta misalnya. Yang mungkin 400.000, 500.000 bisa nggak dikompon. Nah, itu obsesi untuk menyelesaikan masalahnya. Yes. Kayak dulu misalnya aku pengen punya rumah gitu ya. Datang ke orang gambar 850 juta. Wah, cari alternatif lain. Mungkin apa aku kerjain sendiri, apa materialnya aku sendiri, apa tukangnya tak bayar harian gitu, atau nah itu obsesi untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, ya. Kayak temanmu tadi misalnya mau nikah, aduh, apa gedungnya nyewa atau enggak usah pakai gedung apa? Iya. Apa nyari cara lain untuk bisa dapetin uang lebih banyak, atau justru memang uang yang mungkin udah ada ini kita bisa selesaikan dengan cara lain. Ya, jadi obsesinya fokus ke gimana caranya menyelesaikan masalah yang terjadi tadi. Oke. Nah, itu level 2. Which is mendingan. Mendingan. Nah, tapi ada harapan hidup dia. Betul.
Tapi ada satu teknik, Mas, yang kalau ketika masalah itu terjadi, Mas Fadli, nah kita bisa melakukan namanya energi redirection. Energi redirection. Energi redirection, mengarahkan energi ke tempat lain. Nah, jadi itu dulu yang aku pakai. Nah, itu dulu yang aku pakai. Jadi karena aku juga punya masalah yang nyata juga, yaitu tadi rumahnya udah nggak layak dan waktu itu aku cuma punya duit 20 juta. 20 juta untuk beresin rumah yang aku udah datang mungkin 800-an juta habis. Waduh, gimana ceritanya? Aku pertamanya sempat cari alternatif lain, Mas. Oh, ini aku sudah ngalamin desire to fix it. Aku ganti tukang gambarnya sama ganti arsiteknya. Oke. Dapat harga lebih bagus. Tapi pada akhirnya juga kita sadar bahwasanya pasti meleset, namanya orang bikin rumah. Iya. Nah, akhirnya kita masuk ke nomor 3, energi redirection. Nah, energi redirection apa? Kita perlu turn problem into project. Turns problem into project. Oke. Kita merubah problem tadi menjadi project. Kita ganti energinya. Jadi kita tidak fokus sama problemnya. Kita nggak berusaha fixing it dengan obsesif. Ya kita beresin, tapi kita nggak terobsesi untuk beresin dengan tadi. Cari yang termurah, cari yang terbaik, fokus ke situ. Jadi misalnya Mas Fadli datang ke, mobilmu ditabrak orang. Tadi kan senggol, sampean kesel, di-tapping dulu. Begitu di-tapping, datang ke toko 8 juta. Oke. Aman, 8 juta. Berarti sampean tahu. Oke, sampean butuh 8 juta. Sampean nggak perlu besok ngambil waktu libur untuk keliling se-Bekasi nyari semua bengkel ketok magic atau cari di Google. Oke, 8 juta, deal cari yang terbaik, 8 juta, selesai, nah sampean bikin project. Project. Yang dimaksud project itu gimana kita bisa menghasilkan 8 jutanya maksudnya. Jadi sampean bikin project baru, tapi otak kita tidak di problemnya, tidak di mobil. Bukan mobil rusak, tapi berarti aku butuh 8 juta. Berarti aku akan bikin project gimana caranya aku punya tambahan income 8 juta. Di bidang apapun yang teman-teman ngerti berarti bikin satu project hidup di mana mungkin akan menghasilkan 8 juta tambahan. Gitu. Projectnya nanti kita belum tahu apa, tapi at least kita merubah otak kita bahwasanya berarti aku butuh tambahan income sekian. Oh, beda jauh itu, Mas. Beda jauh. Tadinya kan kita punya masalah 8 juta. Sekarang kita punya cita-cita menghasilkan 8 juta. Beda. Iya. Energinya jelas beda, makanya namanya energi redirection. Beda. Yes, aku setuju. Kalau yang nomor 2 tadi sampean, aku butuh 8 juta untuk beresin mobilku. Masalah ini, iya. Sekarang enggak. Sekarang aku punya project yang pengen bikin duit 8 juta nih. Yes, gitu. Aku perlu tambahan income 8 juta. Aku perlu bikin project. Gimana caranya aku punya tambahan income? Nah, project itu bukan project dalam artian harus ada project yang real physically. Tapi ini mentally. Aku punya project untuk making extra 8 juta. Oke. Kebayang ya? Yes, kebayang. Jadi kepalaku udah nggak mikirin tentang mobil penyok. Kepalaku mikirin gimana caranya aku punya tambahan income 8 juta. Itu yang memang kita tanpa sadar bener ngelakuinnya berkali-kali ya dari dulu ya. Aku sadar kok. Aku belajar itu. Bukan tanpa sadar belajar. Aku mungkin di pertengahan jalan ke sini sadar ya. Betul. Di awal-awal enggak. Jadi ketika tadi aku pengen beli rumah gitu, pengen bikin rumah, tadinya kan obsesif sama rumahnya. Yes. Begitu aku tahu, aku perlu energi redirection. Aku nggak mikirin gimana cara bangun rumah, gimana caranya aku tahun ini punya tambahan income 800 juta supaya bisa bikin rumah. Aku bahkan nggak mau mikirin apapun tentang rumah itu, Mas. Yes. Aku tuh nggak mau mikirin apa. Pokoknya kita hire satu orang, dirimu bongkar. Ya udah, aku nggak milih apapun. Aku nggak mikirin keramiknya harus dihemat mana, nggak fokus ke situ. Pokoknya kerjain aja. Sekarang dirimu punya project 800 juta. Ya. Pokoknya gimana caranya tahun ini aku punya tambahan income 800 juta. Nah, menariknya Mas Fadli, otak kita, ini udah kita bahas berkali-kali di chat YouTube-nya Kedamaian ya. Otak kita itu adalah istilahnya misil pencari target. Iya. Jadi kalau sampean main mau pesawat-pesawatan yang tempur gitu, begitu udah target lock. Iya, tembak, itu mau belok kemana pun dikejar sama misilnya. Yes. Itu namanya RES, di kepala kita ada namanya RES. Jadi ketika kita dikasih target, dia akan cari cara supaya target itu tercapai. Nah, otak manusia itu adalah tadi misil pencari target, roket pencari target. Begitu sampean kasih target, sampean pasti akan nemu caranya. Nah, disinilah yang kita bahas tentang manifestasi, disinilah intuisi berperan.
Nanti sampean akan dapat ide, kayaknya diginiin aja nih supaya dapat 8 juta per bulan. Tapi otakmu udah nggak fokus ke masalah, Mas. Yes, karena kita fokusnya ke project itu tadi. Betul, otaknya fokus ke project. Jadi apa yang harus dilakukan ketika problem terjadi, ini teman-teman perhatikan baik-baik. Ketika sebuah problem datang, yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat sebuah visi baru di mana masalahnya jadi tidak relevan lagi. Oke. Tak ulangi saya lagi. Ketika masalah datang, ketika problem datang, kita tidak frustasi. Kalau frustasi, jangan lama-lama di frustasi, di tapping, dirilis, pakai meditasi atau tapping yang udah dari kedamaian. Jangan terobsesi untuk beresin masalahnya, tapi bangunlah sebuah visi di mana visi ini membuat masalah ini nggak relevan. I see. Oke. Kalau kita ngomongin Pak Menteri Keuangannya baru namanya siapa? Purbaya. Pak Purbaya. Bener ya? Pokoknya Menteri Keuangan. Iya. Ditanya jawabannya gini nih. Jawabannya dia, Pak udah baca tuntutan rakyat yang ini. Aku belum baca sih, tapi nanti kalau aku bikin pertumbuhannya 6%, masalah itu juga hilang sendiri. Nah itu kan problem itu project tuh. Iya. Pilihan katanya ya, perhatikan baik-baik. Pilihan katanya. Aku nggak ngomong dia sakti atau nggak dia bisa begitu, tapi dia ngomong kalau ini tak beresin, masalah itu nggak akan relevan, nggak akan ada. Kebayang nggak? Itu namanya term problem itu project. Secara mental itu gitu, udah bener. Yes, betul. Aku setuju. Kan demo itu nanti minta perlu gajinya perlu layak, perlu ini, bahan bakar nih. Kata dia, udah baca tuntutannya. Aku belum baca sih, tapi nanti begitu kalau pertumbuhan ekonomi tak bikin 6%, tuntutan itu terpenuhi dengan sendirinya. Itu mereka udah gak relevan, masalahnya udah gak relevan, kebayang ya? Betul. Masalahnya tidak relevan, itu term problem itu masih. Jadi gak mau mikirin masalah. Yang dia fokusin projectnya 6% ini justru. Jadi ketika tadi Mas Fadi mobilnya penyok ya, aku perlu sampai 8 juta, oke. Aku pengen punya tambahan income 8 juta. Ketika tambahan income 8 juta itu terjadi, ini udah gak relevan masalahnya. Dan ketika aku berhasil generate 800 juta dalam 1 tahun tambahan, maka biaya-biaya rumah ini harus milih menghemat segala macam, jadi nggak relevan. Nah, otak kita nggak mikirin problemnya, nggak mikirin obsesi untuk beresin problemnya, tapi gimana caranya energi yang sama dipakai untuk mewujudkan visi tadi. Dimana kalau visi ini terwujud, masalah itu nggak ada, akan hilang dengan sendirinya, Mas. Yes. Nah, oke, kebayang. Tapi secara emosi beda banget rasanya. Secara apa ya? Sampai udah nggak mikirin mobil penyok soalnya, Mas. Enggak. Aku malah kepikirannya kalau aku berhasil mendapatkan 8 juta tambahan dengan project baru yang aku bangun, masalah itu akan selesai dan earning ability untuk 8 jutanya tetap ada loh. Betul. Tapi kan otaknya nggak kebagi, itu yang paling penting, Mas. Orangnya aduh ini penyok, aduh dicat biru apa cari ini. Aduh orangnya rese segala macam, udah enggak. Jadi sampean cuma fokus satu target. Gimana cara aku dapat tambah 8 juta per bulan? Nah, ketika sampean sudah mempraktekkan apa yang di share kedamaian ya Mas ya, sudah tapping abundance block-nya, sudah dilepas, mulai meditasi. Nanti intuisinya akan memandu kira-kira apa yang perlu ditweak supaya income-nya nambah 8 juta. Nah, intuisi itu bisa mulai jadi bisa diterima. Karena otak kita dikasih target yang sangat jelas. Nah, itu turn problem itu project, targetnya sangat jelas. Misalnya, tiba-tiba kayaknya Mas, kalau aku rubah landing page-nya jadi gini, income-nya naik. Bisa jadi tanpa perubahan apapun loh, Mas. Yes. Cuman ganti cara, tapi effort-nya sama. Betul, dengan pekerjaan yang sama ya. Jadi bisa jadi misalnya, ternyata kalau cara ngiklannya tak geser gini, aku bisa dapat ekstra 8 juta tanpa nambah produk baru, misalnya. Mesti ada. Mesti tiba-tiba akan muncul ide. Karena ketika otak kita kasih target, otak kita akan cari gimana caranya menuju target itu dengan lebih cepat. Dan percaya sama kita, otak kita ini luar biasa, Mas. Keren banget sih. Luar biasa dahsyat. Pasti dapat set muncul beberapa opsi solusi itu. Iya, apalagi kalau misalnya orangnya mempraktekkan tadi, dia rutin meditasi, dia mulai rutin di tapping abundance block-nya. Tapi kan problemnya orang tapping abundance block tapi otaknya masih mikirin masalah. Yes. Jadi itu satu hal yang mungkin itu mungkin terjadi sama teman-teman. Mas aku udah tapping abundance block ya, tapi utangnya nggak lunas. Nah, otaknya masih mikirin utang. Iya. Tapi tapping abundance block. Ya nanti ya mikirin utang, ingat lagi, tapping lagi, stres lagi, tapping lagi. Project-nya itu belum jadi project di kepalanya. Betul, dia masih tapping ilmu kedamaian dengan obsesi beresin masalah. Beda banget kan? Beda banget. Sampai punya utang 50 juta.
sampean stres. Sampean tapping stresnya, sampean mempraktekkan apa yang kita share di YouTube ini, tapi otaknya masih mikirin gimana caranya utangnya. Enggak, ganti projectnya. Gimana caranya aku punya tambahan income 50 juta dalam waktu 6 bulan misalnya. Dalam waktu sebulan, dalam waktu setahun, berapapun angkanya, berapapun time frame teman-teman pakai. Otaknya diarahkan ke sana. Nah, nanti ketika tujuan sangat jelas, sampean akan dapat ide, sampean akan diarahkan oleh Tuhan dan oleh alam semesta gimana caranya project ini tercapai. Tiba-tiba diketahui sama yang tepat, tiba-tiba dapat ide, kayaknya Mas, kalau aku aktifin reactive campaign misalnya, langsung ngaruh. Atau misalnya, ini database yang ada kita jualin apa, atau tak tawarin apa, atau tak bantuin apa. Apapun profesi teman-teman hari ini ya, beda-beda ya. Tetap akan nemu cara. Ya, apapun yang teman-teman kerjain, pasti ada selak yang selama ini mungkin nggak terlalu diperhatiin karena belum jadi project. Betul. Belum jadi prioritas, belum sesuatu yang kayaknya, apa ya yang harus dilakuin untuk bikin jadi lebih baik gitu. Iya, karena horsepowermu mikirin utangnya, horsepowermu mikirin masalahnya, bukan mikirin visinya. Jadi kita harus bikin visi di mana kalau visi ini kita lakukan, ini masalah ini remeh-temeh, ini nggak ada urusannya gitu. Jadi nanti ada aja bisa, selama ini ternyata aku posting di Instagram doang. Kalau tak posting di TikTok video yang sama nambah 8 juta bisa aja kan gitu. 8 juta itu bisa jadi cuman sekedar memposting video yang sudah sampean posting di TikTok. Iya. Di Instagram misalnya. Ternyata video YouTube ini yang selama ini kita posting panjang-panjang tak upload di fanpage. Just like that menjangkau orang baru tanpa perlu bikin video baru. Bener banget. Nah, begitu dipikirin Mas, mesti muncul jawabannya. Iya. Ada banyak hal yang bisa dilakuin. Apalagi problem itu project itu tadi. Betul. Nanti otak kita jadi apalagi. Nggak usah jauh-jauh, maksudnya di bisnis kita, apapun bisnis atau pekerjaan kita hari ini nih, nanti di bisnis ini tetap akan ada cara untuk naikin income di tempat yang sama, Mas. Kalau dipikirin. Betul. Pasti ada. Betul. Selama ini iklannya cuma Facebook, gimana kalau tambahin YouTube misalnya? YouTube Ads, Google Ads, atau tiba-tiba apa? Collab sama micro influencer misalnya. Banyak banget. Iya kan? Betul. Mesti ada. Banyak banget. Tapi tadi memang karena kita udah punya project baru. Betul. Otaknya udah cari cara. Karena tadi otak kita adalah misil pencari target. Nah, dalam prosesnya itulah muncullah surrender manifestation. Semua yang kita pelajari itu dipraktekkan, tapi mindsetnya mesti benar. Mindsetnya mesti benar. Jangan-jangan selama ini teman-teman menggunakan resource yang diajarkan di kedamaian, tapi masih dengan obsesi terhadap masalah. Nah, coba diganti dengan praktek yang sama, energinya di-redirect, bikin visi. Nah, aku suka tuh sama Pak Purbaya tuh yang baru. Ini kemungkinan cuma 2, kalau nggak sakti banget ya, on banget. Nggak mungkin biasa ini. Iya sih, nggak mungkin biasa. Bener, beda tipis ya jenius sama gila. Yang pasti nggak biasa. Ya, pasti nggak biasa. Bisa jadi sakti banget. Iya. Tapi itu tadi dia jawabnya itu nggak relevan. Kalau tak giniin nanti masalahmu nggak relevan kok. Itu term problem untuk project. Jadi nanti Mas Fadil bisa sampaikan ke temanmu itu, jangan mikirin biaya nikah, jangan mikirin otaknya, karena menambah stres, pasti stres Mas. Pasti stres. Lagi kerja, ditumpukin untuk masalahnya Mas, jadi makin gede. Iya. Jadi mendingan otaknya taruh, aku berarti butuh tambahan income 2 juta per bulan misalnya. Otaknya udah cuma cari cara gimana caranya aku dapat tambahan 2 juta per bulan dengan apa yang sudah aku punya, apa yang kerjaan hari ini. Untuk tinggal ditopingin aja sebenarnya kalau ibarat kue ulang tahun itu. Topping ini dikasih topping, dikasih cherry, dikasih coklat, dikasih apa itu bisa dapat 8 juta. Atau dengan service yang sama ditawarin ke orang yang beda, kayak ada banyak hal lah. Pasti nemu. Nah, dalam kasusku juga sama. Begitu aku turun problem untuk project, aku butuh tambahan 800 juta. Gimana cara dapat 800 juta? Untuk bangun butuh 6 bulan. Berarti 800 juta dalam 6 bulan. Berarti sebulan paling nggak sekian ratus juta, 100 lebih. Gimana caranya dapetin? Bikin ini. Terjadi. Yang menarik Mas, begitu masalahnya selesai, project yang kita bangun tadi tetap menghasilkan income yang sama Mas. Iya, betul. Akhirnya masalahnya selesai, punya duit nganggur. Yes. Dan itu yang terjadi sama kita. Hampir semua uang, semua pencapaian kita alami sekarang itu semuanya karena problem.
Karena problem sih. Yang dirubah jadi project. Confirm karena problem. Jadi sebagian besar yang terjadi yang kita alami hari ini karena turn problem into project. Waktu kita mau bikin studio ini, mau syuting juga sama. Iya. Tapi aku nggak fokus sama studionya, aku nggak fokus sama gimana cara menghematnya, aku nggak fokus tentang tukangnya, ininya, itunya. Nggak peduli ya. Aku lebih suka bayar orang, pokoknya aku tahunya kasih kuncinya, selesai. Aku project gimana caranya, aku punya tambahan ini. Kamu kayak berarti misalnya aku bangun gedung ini, oh berarti aku butuh tambahan 150 juta per bulan. Gimana caranya aku punya ekstra 150 juta per bulan misalnya. Atau ekstra 200 juta per bulan. Ya aku cari. Pasti nemu. Kalau dicari pasti nemu. Kalau ditanya pasti dapat jawaban. Ya. Kalau Anda bertanya pertanyaan yang tepat, jawabannya tepat. Yes. Nanti begitu gedungnya udah selesai, 200 jutanya, 150 juta per bulannya tetap akan terima. Tinggal diarahkan ke tempat lain lagi. Gitu. Oke. Jadi di sisi mindsetnya diberesin. Karena ini bedanya bumi dan langit ini Mas. Walaupun kelihatannya kayak simple ya. Beda banget Mas. Ini satu hal yang juga udah pasti langsung jadi takeaway buat teman-teman ya. Ini turn problem into project ini jadi satu hal yang akan bisa bikin teman-teman semua langsung dapetin impact sebenarnya. Betul. Tapi langsung dapetin direct yang impact. dibangun adalah visi ya Mas ya. Bukan kayak wah aku perlu beresin mobil penyok nih. Bukan. Aku perlu beresin genteng bocor nih. Enggak gitu cara berpikirnya, enggak gitu. Pilihan katanya udah beda. Gimana caranya aku membangun sebuah visi di mana kalau visi ini tercapai, masalahku tidak relevan lagi, masalahnya obsolete. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Jadi fokusnya sama visinya. Jadi itu yang penting. Jadi bukan kayak project beresin apa, itu enggak gitu. Jadi beneran kita fokus kan. Aku perlu kalau kita duit ya, biarkan yang paling gampang duit ya. Jadi berarti ekstra 8 juta per bulan. Gimana caranya aku punya ekstra 8 juta per bulan? Kita nggak ngomongin ekstra 8 juta per bulan supaya mobil penyokmu jadi selesai. Enggak. Jadi fokus sama visinya. Aku mau ekstra 8 juta per bulan. Gimana caranya? Walaupun sekarang 8 juta ini untuk mobil penyok, tapi kan pada akhirnya kalau ini tercapai, dapat tambahan 8 juta terus, ya mobil penyok selesai dan banyak masalah lain yang selesai. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Sangat menjawab Mas. Ini aku akan sangat bisa menjelaskan ini ke temanku ya, dan teman-teman juga mudah-mudahan dapat manfaat yang sama ya. Kalau ada yang mau ditanya lagi, komen aja di bawah video ini, nanti kita bisa sharing lagi sama Mas Angga. Ya. Oke, itu dulu Mas Angga. Ini sudah cukup panjang ya. Ada yang pengen aku tanya lagi tapi nanti di video selanjutnya lah ya. Siap. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.